Udahlah Pak Dir, gini aja. Buka aja biar mereka puas. Biar selesai barang itu. Kan case close katanya, ya kan? Iya. Ya sudah, saya tidak banyak bicara. Di situ buka, digunting. Ibu Eli Daneti, Ibu Kurnia naik ngelihat, tak. Bu Eli sampai terharu tuh. Terharu sampai dia bilang, ceritanya? ya Allah. Aduh, sampai nggak bisa berkata-kata. Dan semua silent. Ada yang bosnya nggak? Ada. Ya. Ini teriak semua, pihak sana juga bilang. Mereka juga bilang ada. Iya, ada ya, ada. Terus. Tuh, yang teriak ada ini siapa? Mereka, dua belah pihak yang melihat, baik di pihak kita maupun di pihak mereka. Jadi, gitu. Termasuk Ibu Eli. Bu Eli, Pak Abdul Ghafur. Polisi juga ikut nyaut, ada. Oke. Polisi juga ikut nyaut, Bang. Selesai ya. Yang selama ini katakan nggak ada embos, tidak ada garis di atas foto, Tidak watermark. ada watermark. Clear. Karena ini pidana berulang dan sudah dilihat ijazahnya dan sudah diikuti semuanya, syarat objektif yang mereka minta sudah diberikan. Saya minta Polda Metro Jaya menerapkan syarat subjektif. Tahan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Teddy Gusnaidi di dalam program OTT On The Table. Kali ini kami mengundang kembali Bang Ade Darmawan. Beliau adalah Sekjen Pradi Bersatu. Terima kasih sudah mau hadir kembali. Terima kasih, Abang. Dan seharusnya hari ini ya kita rekod hari ini sebenarnya dengan Bang Abdul Ghafur Sangaji ya. Beliau adalah pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan. Cuma di last minute terakhir tiba-tiba dibatalkan. Ya, jadi tadinya kita mau diskusi ya dari dua arah gitu ya. Jadi tidak hanya, kan banyak yang bilang ini OTT kok hanya yang kontra dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, tidak juga ya. Kami mengundang ya semua pihak, dan pihak dari Bang Roy Suryo itu kebanyakan jarang yang mau datang ke sini. Jarang yang mau ya. Iya. Ya, jadi Bang Ade, Siap. sekali lagi terima kasih dan kita mulai. Ya. Karena kenapa kami mau mengundang Bang Ade, karena ya saya sendiri kemarin ngelihat ketika pengacara Pak Jokowi bicara gitu, ada Bang Ade. Ya. Saya cari informasi lagi soal katanya kan, bukan katanya, memang terjadi bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya melihat ijazah aslinya Pak Jokowi gitu kan. Bang Ade juga ada di situ, jadi ini orang yang tepat untuk kita undang kembali untuk bertanya-tanya behind the scene ya dari kejadian kemarin dan behind the scene kenapa akhirnya ijazah Pak Jokowi yang selama ini disuarakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, perlihatkan dong. Ya. Tapi setelah diperlihatkan, Tetap aja. lah kok nggak ada sesuatu yang wah gitu kan setelah diperlihatkan. Betul. Jadi monggo diceritakan secara lengkap bagi pemirsa, karena pemirsa hanya melihat sepenggal saja. Pemirsa belum tahu apa yang terjadi sebenarnya, termasuk saya belum tahu. Iya, baik. Makasih. Ayo, Bang. Terima kasih Bang Teddy. Saya tuh kehormatan saya diundang kembali oleh Bang Teddy ya. Bahwa memang betul saya memang ada di sesi pertama. Jadi Bang Teddy, biar aku disclaimer ya. Karena tadi malam ada perdebatan sengit yang membahasakan diusir. Jadi itu yang saya perlu klarifikasi dulu di sini. Jadi bukan diusir. Diusir dari mana nih? Jadi... Dari gelar perkara. Oke. Jadi gini, gelar perkara itu dia ada 2 sesi. Oke. Ada sesi klaster pertama dan ada sesi klaster kedua. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka. Egy Sujana, kemudian Kurnia Tri Rohani, terus yang advokat ya, terus kemudian ada orang Batak ya, orang Medan ya, saya kurang hafal namanya. Di klaster
itu. Terus kemudian yang sering pakai topi ya, saya juga gak terlalu hafal lah namanya ini semua. Jadi terus satu lagi itu Pak Rizal Fadilah. Oke, Pak Ya. Rizal Fadilah. Jadi yang saya ingat itu Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, terus kemudian Rizal Fadilah. Egy Sujana. Rizal Fadilah, Egy Sujana, Kurnia Triroyani. Ini 3 yang saya hafal namanya ya. Jadi 5 tersangka di klaster pertama. Di klaster pertama. Oke. Nah, Lalu pada saat itu Polda Metro Jaya menghubungi Lei Cumanan dengan undangan. Memang yang diundang situ Lei Cumanan, cuman ada penyampaian karena ini adalah Peradi Bersatu, sehingga dibatasi. WA-nya itu jelas mengatakan bahwa cukup 2 orang aja ya Bang pendamping dari Pak Lecu. Pak Lecu. Jadi nggak bisa terlalu rame karena dia tahu mungkin komposisi kepengurusan Peradi Bersatu itu kebanyakan. Cuman kita juga nggak terlalu ini karena kita sudah diwakilin sebenarnya dengan Lecu kan. Nah, jadi Lei Cumanan kita berikan surat tugas, memang mandat dari awal ketika persoalan ini kami lihat memang sudah menjadi hate speech. Ya. Jadi hate speech ini saya perhatikan hari demi hari dia berkembang terus sehingga sudah kita laporkan. Karena kita merasa sangat terganggu juga secara kejiwaan sebagai penegak hukum, sehingga teman-teman kita rapat kemudian kita menentukan yang maju Saudara Lei Cumanan. Jadi dari Peradi, Ya, dari Peradi Bersatu, Pak Lecu. Nanti kita bisa tampilkan kok surat-suratnya. Kemudian di sesi pertama ini kita langsung bicara gelar perkara saja. Di sesi pertama itu dari 5 tersangka ini memang menghadiri, yang tidak hadir cuma Pak Egy karena memang pengacaranya Ibu. untuk klaster pertama ini ya. Eli dan Yeti pada saat itu memang menyampaikan bahwa Pak Egy lagi sakit dan masih perlu dilakukan pemeriksaan dan memang tidak bisa hadir. Kemudian yang menarik di gelar perkara pertama itu memang Ibu Eli dan Yeti banyak berbicara di situ. Ini Ibu Eli ini adalah pengacara dari Egy Sujana. Pak Egy Sujana. Nah, karena kan masing-masing pihak itu diberikan dibuka seluas-luasnya ya dari pimpinan gelar ya pada saat itu kepada pendumas. Ya, pendumas dan terlapor dumas kami. Karena di posisi gelar perkara itu dia adalah pendumas atau pelapor dumas. Pelapor dumas. Kita adalah terlapor dumas, terdumas. Jadi kita posisinya terlapor pada saat gelar perkara itu. Kemudian pada saat terjadi gelar perkara, Ibu Eli menjelaskan banyak sekali. Kemudian Ibu Kurnia dan Pak Rizal Fadilah juga tetap konsisten bahwa ini adalah palsu di dalam forum yang saya anggap terhormat ya. Kemudian berjalan waktu. Di forum itu tetap mereka menyatakan bahwa ijazah palsu. Yang biasa saya lakukan Bang Teddy kalau kita gelar perkara ya, itu sebenarnya ada paparan Bang Teddy. Ya, ada paparan yang kita sampaikan gitu di dalam bentuk PowerPoint ya. Itu paparan, itulah di situ kita menyampaikan paparan-paparan masing-masing. Nah, itulah gelar perkara. Tidak ada saling bantah sebenarnya. Dan memang di dalam gelar perkara itu kita tertib sekali ya di gelar perkara pertama karena memang kita nggak ada saling sanggah, tidak ada saling ini, cuman memaparkan masing-masing bahwa ini loh selain mendengarkan paparan utama yaitu penyidik. Bahwa apa sih yang setelah dilakukan penyidik itu sampai batas mana, siapa aja yang diperiksa, kemudian bagaimana penerapan pasalnya, dan kemudian bagaimana bisa dibagi terhadap klaster dan lain-lain sebagainya. Nah, itu disampaikan betul-betul terbuka. Kemudian pihak pendumas itu menyampaikan juga alasan-alasan hukum, di mana alasan-alasan hukum itu yang bisa diberikan kesempatan baginya untuk dicatat. Jadi yang hadir pada saat itu adalah selain pimpinan gelar itu dihadiri langsung Dirkrimum ya. Jadi ada internal, pengawas itu dari Mabes Polri loh. Ada Divkum di situ, ada Propam, kemudian Divkum, Propam, terus kemudian ada Irwasum, Irwasda, terus kemudian ada Dirkrimum, terus kemudian Kasubdit dan Biro Wasidik atau bidang wasidik.
kalau Kabid ya. Nah, terus di eksternal itu ada Kompolnas, ada Ombudsman, kemudian Komnas HAM. ada Komnas HAM, ya. Ada semua itu di situ. Saya dengan Bang Kosinudin agak hampir berhadapan, ya, Bang Kosi. Cuma saya ada di baris kedua, karena yang depan saya itu Propam kalau nggak salah. Ya. Saya berada di belakang. Kemudian Lecumanan, pengacara Bapak Insinyur Joko Widodo, dan beberapa pelapor lain, Andi Kurniawan. Kemudian Samuel Soeken itu samping saya. Kan 3 laporan ini juga disatukan. Jadi prinsipalnya juga hadir, kita juga sebagai prinsipal hadir pada saat itu. Selain Lecumanan sebagai pelapor ya. Jadi kami hadir, kemudian dibahaslah itu paparan mereka satu-satu. Ibu Kurnia itu menjelaskan bahwa dia lagi menjalankan tugas dan lain-lain sebagainya sebagai seorang advokat, harus dia hukum, oke. Itu juga jadi catatan semua. Jadi semua dicatat oleh Bitpropam dan Bitkum, ya, Divkum Mabes Polri, kemudian jadi catatan juga dari pimpinan gelar, jadi catatan juga jadi eksternal, ya. Itu semua dicatat. Dan ini adalah momentum yang bagus ya menurut kami, walaupun kami di posisi terlapor, itu adalah momentum baik untuk sebenarnya membuka terang benderang bahwa apa sih pemenuhan unsurnya itu sudah tepat atau tidak, kemudian tata cara penyidikannya itu sampai mana sehingga ditetapkan tersangka, apakah alat bukti itu firm betul-betul sehingga menjadi ajang untuk buka-bukaan sebenarnya dan memberikan ungkapan atau materi yang memang harus bisa diakomodir oleh pihak internal maupun eksternal gitu loh. Nah, singkat cerita ya, berjalan saling ini ya. Ini masih klaster pertama ya? Iya, klaster pertama. Memang saya menghadiri hanya klaster pertama. Saya nggak mau berbicara di kapasitas, saya nggak ada kan. Oke. Yang di mana saya ada, dan di situ kita bahas, selesai, diberikan kesempatan, terus kemudian majulah pada sesi tanya jawab. Oke. Jadi sesi tanya jawab itu bukan kami bertanya kepada pihak pendumas atau pendumas bertanya kepada terdumas, enggak. Sesi tanya jawab itu adalah sesi tanya jawab bagi peserta gelar yang bersifat internal dan eksternal kepada pendumas dan terdumas. Dan penyidik. Jadi mereka bertanya kepada terlapor dan pelapor. Iya. Oke. Terjadi tanya jawab. Nah, ada pihak eksternal yang menarik. Saya langsung ambil belakang karena kalau kita menceritakan terlalu panjang. Iya. Pada saat itu ombudsman. Ada ombudsman ya. Ombudsman pada saat itu menyampaikan, karena pihak sebelah itu atau pendumas itu menyampaikan bahwa kurang fair, kami diterapkan sebagai tersangka, tapi kami sendiri tidak mengetahui bahwa ijazah itu betul-betul disita atau berada dalam penguasaan Polda Metro. Kenapa? Karena dia menyaksikan di media bahwa ada relawan Pak Jokowi pada saat sudah disita di Solo. Dia mengatakan melihat ijazah itu. Setelah dia keluar menemui bersama Budi Arya, salah satu menteri dari mantan menteri dari kabinet Pak Prabowo. Jadi dia mengatakan bahwa kita sudah lihat. Nah, ini menjadi pertanyaan mereka, keraguan-raguan inilah yang terjadi sehingga mereka menganggap ini sebenarnya sudah disita atau belum gitu loh. Tetapi pernyataan Polda Metro bahwa sudah melakukan sita. Kemudian ada yang tiba-tiba datang mengunjungi Pak Jokowi melihat. Ini mereka gunakan itu. Ya, enggak make sense-nya enggak make sense bagi mereka sehingga dijawab oleh Dirkrimum. Jadi begini kata Pak Dir. Saya ingat sekali Bapak Ibu sekalian, itu bahasa Pak Dir yang saya hormati di forum yang terhormat ini, bahwa sambil mengeluarkan canda-candaan dan juga jokes-jokes serta narasi-narasi agamais lah ya, bahwa ketahuilah begini macam-macam lah ya. Tapi saya apresiasi Pak Dir mampu membawa suasana yang begitu nyaman ya pada saat gelar perkara itu. Jadi Pak Dir menyampaikan terus saya harus mengambil keputusan ketika hal ini betul-betul diinginkan dan disepakati kita bersama, baik itu terdumas maupun pelapor dumas.
Nah, kalau memang ini menjadi kesepakatan dan memang kita mampu menjaga ini semua, saya akan bisa memperlihatkan mungkin begitu ya. Jadi ini Pak Dir ini bicara begitu? Ya, bicara seperti itu tuh, memperlihatkan. Tapi terjadi perdebatan dulu nih. Sebelumnya sama Ombudsman mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang sederhana, bahwa ini hanya kompleks pasal yang diterapkan saat ini 160, 802, kemudian pencemaran, terus ada hujatan, bla bla dan lain-lain sebagainya 35 dan 32. Kemudian Ombudsman mengatakan bahwa kita harus melihat, ya, ini tepat Ombudsman ini berada di sana, saya berada di sini. Ombudsman mengatakan, walaupun ada di depan saya di Kadif Propam, dia di sebelah sana, bahwa secara normatif hukum, ya. Ini Ombudsman. Bahwa kita tidak melihat normatif hukum. Tetapi ada yang harus kita lihat di atas dari normatif hukum itu sendiri. Yaitu keinginan publik mungkin gitu ya. Karena ini sudah kemana-mana dan lain-lain sebagainya. Hari demi hari menghabiskan energi bangsa ini hanya untuk membicarakan ijazah. Tunjukin ijazahnya. Ya, tidak ada salahnya kita melakukan satu inovasi hukum mungkin bagi dia ya, bahwa ya kita lakukan, memperlihatkan kan tidak masalah. Terus kemudian Kasubdit, Kamnek mengatakan bagaimana dengan pasal 3944 ini, menyatakan bahwa barang bukti itu diperlihatkan atas izin pengadilan. Oke? Terjadi perdebatan tuh. Jadi di gelar perkara itu terjadi perdebatan antara kami dengan pihak Ombudsman, bukan kepada pihak pendumas, enggak. Betul. Kami di sana beralasan hukum mendukung Ombudsman, ya. Iya, tapi seperti ini. Bahkan ada yang menafsirkan. Nah, yang kita undang ini tadi yang nggak datang, yang itu, Bang Abdul Ghafur itu sempat menafsirkan gitu. Dia maju di sudut dan dia menafsirkan, tapi saya nggak membantah karena mungkin nggak ada sesi tanya jawab di situ. Jadi ketika semua sudah berpendapat, diberikan kesempatan ke terdumas atau terlapor dumas. Terlapor dumas dari pengacara Bapak Insinyur Joko Widodo, kami tibalah di terakhir. Ada lagi, saya nyeletuk, coba deh saya bilang. Jadi karena Bang Ade akhirnya bicara di sini. Ya, akhirnya saya sebenarnya nggak mau berbicara, nggak mau. Saya cuma mau menyaksikan dan menelaah betul jalannya itu. Tapi saya ambil mic, saya bilang gini, segala hal yang sudah termaktub di dalam KUHP maupun KUHP, kalau dia jelas, dia nggak boleh ditafsirkan. Nggak boleh. Itu pelanggaran itu. Semua dengar kok saya ngomong. Nggak bisa dong. Artinya ya kalau Anda mau merusak barang bukti, resikonya tinggi. Karena kan secara pasal itu dinyatakan atas izin pengadilan untuk membuka. Sementara kita tidak. Kita siapa? Dan di situ ada penyidik, ya, pimpinan gelar perkara. Itu dipertanyakan kepada pihak Kasubdit. Sehingga saya mendukung dong. Kasubdit juga nggak berani mengambil risiko. Tetapi pimpinan gelar pada saat itu mengambil suatu terobosan. Ya ini terobosan hukum menurut saya. Karena memang berani ya, bahwa kemudian segel itu kita tidak rusak karena memang yang menyegel kita. Ini pendapat ya, sehingga saya bilang ya monggo kerso. Akhirnya ngobrol begitu masih di tengah-tengah Pak Dir berbicara dengan candaan apa semua. Karena saya agak susah untuk terlalu berlama-lama, Bang, karena dari jam 10 pagi ya sampai jam 3:30 baru dibuka. Dan itu saya sudah mondar-mandir sebenarnya, kamar mandi kemana ya kan. Abang tahu lah mungkin ya kita ahli hisab ya kan. Kalau sampai dari jam 10 sampai jam 4 ini nggak tahan sudah sebenarnya kan. Ya sudahlah. Oke. Akhirnya saya teriak di belakang tanpa mic. Oke. Semua dengar. Di sana dengar. Jujurlah ya kan kita dengar. Udahlah Pak Dir gini aja. Buka aja biar mereka puas. Loh. Segitu kan. Yang tadinya kami nggak mau. Iya, karena kan itu ya kalau bicara aturan itu normatif nggak boleh kan. Gitu. Tapi karena saya udah penat juga, pengen ngerokok juga dan semuanya kan. Ya udah bukalah Pak Dir, biar mereka puas. Tunggu. Jadi
waduh ini menarik nih. Jadi sejarahnya itu sampai akhirnya terbuka Terbuka di itu publik karena teriakan juga, desakan sana, kami juga akhirnya udahlah. Daripada kita beradu argumen kan saya berbisik dan mereka menyaksikan semua saya berbisik kepada pengacara Pak Jokowi. Sudahlah bro, kita buka aja. Oke. Ini yang saya bisikkan kepada Yakub nih. Oke. Yakub masih hidup kan? Boleh tanya, nanti undang aja Pak Yakub ke sini. Ya. Saya bilang udahlah bro, kita buka aja. Nggak ada masalah kok. Terus toh dia Yakub bilang apa? ya nanti dulu bro, buka bro. Dia masih kekeh, terus aku tanya kepada Rifai. Oke. Buka aja lah bro, nggak ada rezeki. Iyalah ya. Teriak lah saya. Udah buka aja lah. Iya kan? Nah akhirnya Pak Dir langsung, ya bang, gimana bang? Gimana bang? Langsung Katanya kan, disambut ya? Disambut. Gayung bersambut. Tak. Begitu gayung bersambut. Gimana bang? Gimana bang? Ya saya bilang buka aja lah bang. Biar mereka puas. Biar selesai barang itu. Kan case close katanya. Ya kan? Iya. Ya sudah, saya tidak banyak bicara. Akhirnya buka, digunting lah. Barang bukti dipanggil lah penyidik. Bawa ke depan. Wow. Jadi mejanya itu. Jadi ini semua udah sepakat Iya. gitu untuk buka gitu. Ya, ada di sebelah sana ada meja, sini ada meja ya. Gini. Saya di sini. Di depan saya ini Divkom, Propam. Di depan saya ya. Satu lagi ya Propam di sini. Terus kemudian berapa? Ini ada Pak Boy, di sini Samuel Soiken, di sana ada Licu, di sana ada siapa? Yakub Hasibuan. Sebelah. Kosi pas agak belok dikit lah, Kosi. Gitu. Di sini ombudsman. Saya jaraknya gini nih. Oke. Ya buka. Saya nggak mau naik. Ayo dong kata pengacara Pak Jokowi. Bang naik. Udahlah. Ngapain kita kok mau ngelihat lagi? Mereka aja lah yang ngelihat ya kan. Kan kita kan bukan mau ngelihat. Kita kan bicara mensrea di sini. Aktus reus di sini. Mereka aja, nggak apa-apa ya kan. Jadi mereka yang buka? Mereka dipersilakan masuk, nggak boleh pegang. Iya, mereka yang akhirnya... Nggak boleh pegang, nggak boleh sentuh, dilihat secara dekat, dan itu jelas. Kalau ada yang bilang itu nggak jelas, bohong. Tunggu, nanti. Bohong. Enggak, artinya saya masih mau di situ tuh. Jadi ketika akhirnya disepakati karena abang yang inisiatif, Bukan inisiatif saya teriak. Karena teriak itu disambut aja sih. inisiatif lah itu. Iya. Ya, paling nggak di pemirsa tahu nih, ini otaknya Otak dari TV-nya keluar. yang bikin Gaduh. jasa Pak Jokowi terbuka nih ya. Nah, artinya dari pihak yang terlapor ini ya dong, bisa dikatakan kan, itu tidak tampil untuk membuka itu. Siapa kami? Ada. Jadi saya minta Pak Boy. Oke. Ketua Umum. Pak Boy. Naik Pak Boy. Harus disaksikan. Nah Pak Boy naik. Naik di samping Pak Dir. Ini Pak Dir. Pak Boy. Ini Pak Boy. Baru? Ini penyidik yang membuka jasa. Jadi posisinya tuh saya lah Pak Dir ya. Di sini Pak Boy ya. Di sini ijazahnya di mejanya. Ini digunting kan. Sana datang. Terus lihat ya, segel ya. Segel ya. Saya dari sini kan ya, segel ya. Ya, segel. Saya sambil tertawa karena penat banget, Bang. Penat banget, Abang tahu lah. Jadi, Abang tahu lah kalau kita ini paling penat sekali kalau udah lewat dari 5 jam ya. Jadi, udah lihat gitu. Buka, gunting, potong segel. Dari mereka siapa? Mereka hampir semuanya termasuk Ibu Eli dan Neti naik. Oke. Ibu Eli dan Neti, Ibu Kurnia naik ngelihat, tak. Ayo, bertemu kita. Bang ini Abdul Ghafur? Abdul Ghafur juga naik, semua naik. Aku yang nggak naik, aku duduk. Karena memang cuma provokasi itu sudah naik. Provokasi gitu aja, karena kami kan udah tahu ada embos, sudah tahu ada ini. Cuman kami teriak lagi untuk memperjelas. Oke, gimana. Si siapa? Jadi abangnya masih duduk nih? Iya, masih duduk nih. Aku berdiri. Rifai maju. Rifai teriak yuk. Ini ada Rifai nih. Rifai teriak yuk. Ayo. Deh. Tunggu dulu. Lihat ya. Ada embosnya nggak? Ada. Ya. Ini teriak semua. Pihak sana juga bilang. Mereka juga bilang ada? Iya. Ada ya, ada. Terus? Ada Ada watermarknya nggak? Ada.
Tuh, yang teriak ada ini siapa? Mereka, dua belah pihak yang melihat, baik di pihak kita maupun di pihak mereka. Jadi, gitu. Termasuk Ibu Eli. Bu Eli, Pak Abdul Ghafur, terus siapa lagi? Ada kan, ada ya, ada ya. Polisi juga ikut nyaut, ada. Oke. Polisi juga ikut nyaut, Bang. Yang di belakang itu pengen ngelihat juga ijazah itu. Polisi loh. Sebelum terus Bukan Roy Suryo polisi yang menyita loh ya. Roy Suryo dan yang kawan-kawan ada belum di ada. situ. Hah? Ada, semua kan maju. Jadi Roy Suryo Oh, dan enggak ada. Nah, ya, itu Ini nggak ada. sesi pertama. Sesi pertama kan ya. Oke. Jadi lanjut. saya nggak bisa bicara di Oke, sesi oke, dia. oke. Itu Lanjut, farek lanjut. dengan dia. Oke. Oke. Dia lihat ada si Rifai teriak. Ada lintasan garis stempelnya enggak? Ada. Selesai ya. Yang selama ini katakan nggak ada embos. Tidak ada garis di atas foto. Tidak ada Watermark. Clear and clear. Wow. Oke. Foto Pak Jokowi sama. Materinya hijau? Ya. Nggak ada beda. Saya kan sudah sampaikan. Yang Anda lihat di Mabes Polri. Mabes Polri ini kan bukan institusi biasa juga kan yang abal-abal kan atau apa gitu. Ya iyalah. Ya kan institusi yang betul-betul institusi negara. Iya dia menampilkan di Mabes Polri bahwa ini jasa Pak Jokowi kan nggak mungkin beda dengan yang disita, Bos. Kan ini analogi kita aja. Jadi kita selama ini dibodohi kan. Oh enggak, ini palsu. Ini nggak ada embosnya, nggak ada ininya. Nah, ya gimana caranya Anda, ya oke. Setelah itu Pandangan mata langsung ya, masalahnya. Pandangan mata, lihat. Bahkan ada ya siapa ya? Saya ada satu. Ya. Inilah yang kita mau undang sebenarnya. Pak Abdul Ghafur lah itu memastikan betul. Aku kalau ketemu sahabat saya itu, Abdul Ghafur itu kawan saya, kawan baik saya. Itu sampai saya cengengesin. Sampai saya cengengesin dia. Gimana? Dia langsung, wah bisa aja lu abang. Aku sama dia sering bercanda. Jadi kita lihat semua ya. Tetapi khususnya saya nggak terlalu euforia untuk itu ya. Karena kami tahu kok apa yang ada di Mabes Polri itu sama, right? Cuman sudah selesai, Bu Kurnia maju. Melihat langsung Bang Kosinudin Eli Kurnia. Bukan, Kurnia Triroyani. Eli Daneti. Maju. Sampai menetes air mata. Siapa yang netes air mata nih? Terharu. Ibu Eli. Ibu Eli itu adalah ketika penyidik pengacara. mengatakan bahwa hai beruntunglah kalian. Kata penyidik dari 200 sekian ini. Juta orang. Anda berkesempatan untuk melihat barang bukti langsung. Jadi kami juga sempat, wah hebat juga ya Polda ya. Walaupun nabrak aturan. Tapi enggak apa-apa. Saya disclaimer lagi buat Polda Metro. Ini hanya omongan saya, dan saya tidak akan mempermasalahkan soal itu. Ya. Biasalah itu ya. Itu kebijakan yang saya anggap adalah satu keputusan bijaksana. Ya. Yang kami pun tetap mendukung kok. Walaupun sebenarnya pihak yang paling keberatan kan kami. Tapi enggak masalah kami pengen ini terang benderang Bang Teddy. Kami pengen tidak membodohi rakyat kita, rakyat mereka. Karena kalau rakyat kita sih nggak peduli banget tuh dengan ijazah ini. Rakyat mereka, biar orang pembenci kita juga tahu bahwa kita tidak menutup mata untuk hal-hal satu kebenaran yang memang kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan kebenaran yang semu. Atau demokrasi fata morgana, bukan. Kami tidak berdemokrasi fata morgana Bang Teddy. Jadi itu dilakukan dan kami juga puas. Bu Eli sampai terharu tuh. Terharu sampai dia bilang ya Allah. Aduh, sampai nggak bisa berkata. Dan semua silent. Gitu ya? Hening beberapa saat. Hening. Karena kita kan tahu kan kalau ada keheningan itu kayak mana kan? Iya dong. Kita kan nggak tolol-tolol banget nih kan. Ini kan saksi hidup, saksi mata kan. Dia hening habis itu ya sudah. Karena apa yang mereka lemparkan selama ini nggak ada embos, nggak ada. Bahkan tidak pernah ada jasa bos. Yang disesali Ibu Eli karena bahasa klien dia nggak ada ijazahnya. S1-nya itu nggak ada. Itu asli bos. Dan tahu nggak? Bawahnya tuh sobek dimakan rayap bos. Karena nomor kertas. Itu true.
Jadi ada rayapnya juga. Iya, yang kayak garis Iya, tahu, hitam-hitam tahu. itu yang gini-gini itu bukan, itu kertasnya memang gitu kan dimakan rayap. Jadi rayapnya juga jadi termul ntar. Iya, termul. Ya, kita semuanya makanya saya sering kadang-kadang ketawa nanti bentar lagi karena kita menunjukkan ya, walaupun itu sebenarnya berpihak kepada mereka. Saya rasa sudah tidak imbang. Saya rasa penyidik sudah betul-betul berpihak kepada mereka untuk memberikan kesempatan itu kok. Oke. Jadi mereka jangan overthinking gitu terus uzon sama penyidik kok. Yang bisa uzon itu kita loh. Kok diberikan kesempatan banget gitu loh. Udah proses nanti kita buktikan kan di pengadilan kan itu, Iya. itu harusnya kan. Nah, tetapi apapun itu kami juga akhirnya karena bosnya gitu sih. Bosnya gitu ya wes. Oke. Mau lihat nih wes. Bosnya gitu sih. Jadi lama-lama kita ngikut gitu loh. Iya. Bosnya kami begitu. Jadi ya tapi setelah aku juga ya I don't care dan bodo amat. Yang penting Anda sudah lihat, Anda sudah silakan narasikan dan benar apa yang kami prediksi dan saya tidak pernah memprediksi itu bahwa ketika diperlihatkan pun tidak akan berhenti. Enggak. Terbukti. Bang, nanti itu. Jadi saya masih mau pengen penonton OTT ini mendapatkan cerita di lapangan itu, ya. Artinya setelah Abang bilang hening apa segala macam, setelah itu mereka balik lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi ya sudah mereka mengapresiasi penyidik. Terima kasih, lain-lain sebagainya. Itu yang terjadi di dalam. Jadi Dan itu pada saat itu udah selesai. Setelah dibungkus lagi, gelar perkara tingkat pertama dinyatakan clear, selesai. Kami keluarlah dari ruangan semua. Merdeka lah aku, Bang. bisa ngudut. Merdeka aku. Tapi baru tiga kali penyidik, Bang mau masuk lagi sesi kedua, sesinya Bang Roy. Oke. Jadi setelah sesi klaster pertama Selesai. klaster pertama selesai, Masuk aku lagi. enggak. Ngudut dulu lah. Ngudut. Nggak puas. Oke. Habis itu dipanggil lagi. Ya, Bang, Untuk masuk dong. Udah ada Bang Roy kan. Aku Untuk kan sempat salaman klaster kok. kedua nih? Iya. Oke. Salaman sama Bang Roy, apa semua ya kan. Ayo Bang Roy, iya. Masuk duduk. Keberatan. Dokter Tifa keberatan. Abang sempat masuk nih. Iya, sempat masuk, sempat duduk. Sempat duduk. Tapi saya belum masuk nih, yang masuk yang lain kan. Oke. Saya mau masuk, duduk sebentar. Baru duduk. Udah ada yang keberatan. Kebetulan ya kan belum puas ya kan. Kebetulan belum puas. Aku bangun aja. Ya sudahlah cu, lu sendiri ya, selamat berjuang kan gitu. Sorry. Ya udah lu gue keluar merokok lah. Yang keberatan Dokter Tifa, kenapa? Karenanya enggak ada di undangan, tetapi ya sekarang bisa ditayangkan lah sebenarnya bagaimana posisi karena dikatakan bukan Pradi Bersatu nih yang melaporkan. Nah di sini aku jelasin biar juga masyarakat tahu bahwa seperti inilah bentuk laporan polisi yang sesungguhnya yang kita punya, tetapi kami agak tutup sedikit karena kan ada alamat Pak Lecu dan umur dan tanggal lahir. Nah jadi itu Lecu Manan ya, itu benar. Ya, Lecumanan, terus setelah ini bla 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 Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Jadi pelaporan itu Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi kita tidak menyebut nama kawan-kawannya siapa. Ya. Tetapi kemudian dalam perkembangan penyidikan terjadi klaster-klaster itu karena peran masing-masing. Nah, jatuhnya kan ketika sosial media itu dia jadikan alat bukti. Nah, ini terhadap korban Pradi Bersatu atau advokat public defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu gitu. Artinya kalau bicara Pradi Bersatu, Prinsipal. Abang berhak dong duduk di situ. Iya, prinsipal. Cuma karena ada kebutuhan lain. Memang udah capek, Bang. Jam 10, Bang. Bang, jam 10 sampai jam 4. Majang. Waduh. Ya udah, terus next. Nah, kemudian legal standing dari Pradi Bersatu sebagai advokat itu jelas advokat Indonesia Bersatu. Ya, di atas jelas dikatakan Perkumpulan Advokatur Indonesia Bersatu yang disingkat sebagai Pradi Bersatu. Lanjut. Nah, ini surat tugas. Sebenarnya ini udah diperlihatkan kemarin, makanya kita masuk di klaster pertama. Ya. Cuman klaster
kedua protes. Itu kan nama penugasannya cuma lecumanan katanya. Jadi klaster pertama nggak ada yang mempermasalahkan. Nggak ada, karena dia tahu, karena paham hukum semua, karena Ya, pengacara ya, semua ya, tuh. ya, Yang di klaster pertama. Klaster kedua nih ada tersangka yang memang lengkap, RRT. Terus yang pendampingnya pun pengacara baru, baru jadi PH. Ya, saya nggak usah sebut siapa namanya kan, baru menjadi PH, baru loh ya. Nah, Terus terus kan sekjennya kan ada Bang Ade kan? iya jelas kan, itu tanggal 23 April loh. Iya, iya, iya. Jadi jauh sebelum adanya gelar perkara, Iya, iya. kita sudah menugaskan untuk membuat laporan, bahkan sampai ke pengadilan sudah siap. Nanti kita siapkan kuasa terhadap saksi-saksi dan lain-lain sebagainya untuk melengkapi sebagai legal standing di pengadilan. Kalau untuk polisi sudah cukup lah seperti ini kan. Nah ini, jadi salah besar dikatakan bahwa Pradi Bersatu itu tidak ada keterlibatan di situ. Kan organisasi dan perorangan itu bisa. Tapi sok itu, lagi pengen ngerokok udahlah. Tapi mereka goreng. Diusir, nggak apa-apa diusir, nggak apa-apa nih. Gue lebih mau diusir, makasih Pak Roy sudah ngusir. Jadi gitu, Bang, karena Clear ya, iya. artinya abang itu sebenarnya punya hak untuk ada di situ sebagai Pradi Bersatu. Ya, Ya, karena di klaster pertama pun tidak ada masalah. ya. Dan gara-gara ada abang di situ, akhirnya mereka bisa melihat ijazah asli Pak Iya. Jokowi. Sebenarnya bertanggung budi loh, klaster Nah, itu pertamanya itu dong, harusnya gitu kan. Kita provokator. Tapi kan kalau klaster kedua kan nggak ada abang yang untuk memperlihatkan. Kok mereka Tetap bisa melihat? Tetap satu rangkaian. Satu rangkaian kan nggak adil, nggak fair. Gelar perkara pas klaster pertama dilihat kan, klaster kedua nggak kan. Artinya yang pertama buka kuncinya yang paling penting kan. Iya, iya, Nah, terus kemudian ada lecu di situ kok. Oke. Terus paparan kan memang kita paparan ya. Saya nggak lihat tuh mereka juga punya paparan. Menurut Lecu, laporan Lecu nggak ada paparan juga. Kami sudah memaparkan. Paparan kami ada, lengkap dengan alat bukti. Ya, tetapi kita kan karena pengalaman mungkin ya. Mereka kan baru gelar perkara kan. Kalau kita kan udah sering bolak-balik gelar perkara udah ratusan kali ya. Jadi itu kita sudah paparkan dan memang ada PowerPoint-nya dan kita berikan kepada pimpinan gelar. Jadi sisa membaca, dia sisa analisis, kemudian di dalam gelar perkara tahap kedua, yang namanya tahap kedua itu yaitu internal antara penyidik, internal dan eksternal yang hadir itu ada tanya jawab terkait materi yang kami sajikan itu dalam bentuk PowerPoint, dan materi yang disajikan dalam bentuk PowerPoint penyidik seharusnya Gua jangan ngajarin deh. Nggak apa-apa. Ngajarin nggak apa-apa. Untuk yang belum pernah gelar perkara. Nah. Jangan yang ada yang tersinggung nanti. Harus menyiapkan PowerPoint. Kenapa? Di situ Anda harus memaparkan keberatan-keberatan. Sehingga itu mempermudah pimpinan gelar bisa mencatat. Walaupun direkam, tapi kalau dia dengarkan bait per bait kan repot juga tuh. Bisa ada yang lewat kan. Tetapi kalau kita dalam tulisan, maka dia bisa mencatat sambil mempertanyakan kepada penyidik. Nah, ini pengalaman yang saya bagi, baik untuk para advokat, karena kita juga pimpinan advokat. Jadi kami juga banyak membina adik-adik kita yang baru untuk supaya bisa berpraktek yang normatif hukum tanpa meninggalkan syarat utama daripada gelar perkara itu. Jadi supaya betul-betul jelas. Jadi kejelasan ini akan diolah lagi di dalam. Ketika kemudian masih ada kelengkapan. Nah, ada yang satu saya sangat sepakati. Apa itu? Pengajuan gelar perkara ini ternyata di dalam baru saya tahu juga. Ini wajib kita sampaikan pada publik. Saya mau tanyain tapi udah nggak apa-apa. Abang. Jadi siapa yang mengajukan gelar perkara itu? Eli Daniti. Pengacaranya Egy Sujana. Oh bukan. Tifa Roy Suryati bukan. Oh. Jangan salah ya, bukan. Ibu Eli. Oh gitu. Ini disampaikan di paparan pertama, Bos. Oke. Nah, ini Gua kan nggak budak. Masyarakat belum tahu nih. Ya, aku kan nggak budak nih. Oke. Ya kan aku dengar. Saya yang minta ini. Roy, Tifa dan Rismon itu cuma diundang karena satu rangkaian. Oke, paham. Sehingga dicetak undangan itu karena nggak mungkin kan yang ini gelar perkara klaster pertama sementara klaster kedua kagak gitu loh. Iya. Jadi yang mengajukan itu namanya tim advokasi aktivis dan
ulama kalau nggak salah ya. Ya. Ah, tim advokasi, ya tim advokasi apa gitu. Nah, dialah. Karena waktu dipaparkan, diperlihatkan suratnya. Ini loh suratnya Oke. yang mengajukan gitu. Jadi yang mengajukan tuh BLI awalnya, cuman mengikutkan mereka. Sehingga keluarlah undangan untuk keseluruhan 8 orang. Karena kan yang di pikiran kita ini bahwa yang mengajukan itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Ternyata keliru ya? Iya, Oke. keliru. Saya perlu luruskan. Masuklah mereka ke dalam. Ini bahasa Ibu Eli ya. Kita nggak tahu. Kalaupun ada internal mereka itu urusan mereka. Tapi yang saya dengar dari Ibu Eli seperti itu. Bahwa kita yang ngajukan begini. Karena kenapa? Saya sepakat dengan Ibu Eli. Bahwa itu menjadi catatan juga oleh Propam, oleh internal kepolisian. Karena kenapa? Bagaimana bisa seorang yang belum sempurna pemeriksaannya dijadikan tersangka? Nah, itu memang harus gelar perkara tuh. Selain Prapit. Oke. Jadi saya sarankan juga sama Ibu Eli dan teman-teman, baik itu dari pihak Roy Suryo CS dan maupun Ibu Eli dan Egy Sujana dan yang ikut ke klaster pertama, monggo silakan loh, bisa diprapit loh untuk tersangkanya si Egy Sujana. Kenapa? Pemeriksaannya memang kan belum dilakukan pemeriksaan secara komprehensif kan sebenarnya kan. Tetapi alat bukti kan mengarah. Mengarah ya. Kan bicara pidana ini ketika mengarah, yang mau diperiksa bahkan tanpa diperiksa Anda bisa DPO kan. Ya. Kalau itu 55 ya. Atau turut melakukan atau dalangnya. Dalangnya kan nggak perlu diperiksa ketika disebut ya langsung biasa ditangkap, langsung selesai karena ini sudah tersangka. Nah, namun apapun itu karena ini adalah polisi kita sudah luar biasa sekali. Ini kemajuan ya bagi perkepolisian kita. Saya melihat cukup bagus, memberikan ruang seluas-luasnya. Saya pun memberikan ruang seluas-luasnya apa yang Anda lihat di dalam gelar perkara termasuk jasa Bapak Jokowi. Highlights-nya adalah itu. Saya menantang, men-challenge mereka untuk pemeriksaan forensik analog. Bukan digital forensik. Ya. Karena gini, saya yakin hakim tidak akan menerima digital forensik. Iya, karena kan Karena ini analog. analog. Bahannya itu fisik gitu loh. Sehingga saya menantang mereka. Kenapa? Karena Ini fisiknya. ini silakan fisiknya. ya. Tapi jangan dibawa ijazahnya. Mana alat kau? Alat kau itu. Laboratorium mana yang you mau pakai? Ini pembanding 13. Memang 13 pembanding nggak dibuka karena ada satu lagi bahwa 13 pembanding itu tidak dibuka karena alasannya adalah bukannya penyidik nggak mau dilihat dan dibanding-bandingkan karena ini bukan pembuktian. Terus yang kedua, takutnya keberatan orang-orang yang disita. Iya. Mereka ambil pengacara habis polisi kan? Iya. Kan gitu. Habis bukan polisi yang habis, yang mengambil kebijakan pada saat itu membuka gitu loh. Siapa? Pak Dir, kasihan kan? Tapi Pak Imunuddin, top. Anda, saya dukung calon jenderal, Kapolri. Pengganti Kapolri, bagus. Nah, ini gue tantang nih. Yuk, kalau aku ya mau main fair. Ini kita nggak usah sembunyi-sembunyi. Monggo kerso kalau saya. Uji. Tapi teman-teman nggak ada. Ngapain kita uji di luar non litigasi? Di litigasi aja. Langsung di dalam pengadilan aja. Ya kan? Kenapa? Bawa. Saya tantang hakim, jaksa, ya, yang nanti menangani kasus ini. Hadirkan lagi Fuslap. Kalau bila Anda meragukan Fuslap Mabes Polri. Tapi kecil sekali kemungkinannya, Bang. Kenapa? Fuslap kita ini canggih banget, Bos. Gak bisa dibohongi. Udahlah kalau Mabes Polri nggak bisa. Ya, kalau kita bicara itu kan ya sebuah lembaga negara yang punya yang diberikan hak kewenangan itu. Nah, tapi dari itu saya mau tanya nih, walaupun Abang tidak di sesi kedua nggak ada, tapi kan kita sudah lihat di media ternyata pernyataan dari pengacaranya Bang Egy Sujana yang sudah melihat dengan pernyataan dari Roy Suryo dan kawan-kawan yang sama melihat, itu kenapa berbeda itu?
Bang Teddy ini mancingnya ngeri kali memang OTT ini. Aduh, ngeri kali. Berarti terjadi perpecahan kan, Bang? Karena logikanya gitu, Bang. Iya. Iya dong. Kalau itu Bang Teddy tanyakan kepada saya melihat gambaran itu. Karena Ini terbelah ini barang. Ya kadang kan saya nonton Iya. Bu Eli itu mengatakan bahwa ya benar. Ya, dia mengamini Iya. apa yang dia lihat Iya. gitu kan. Iya. Dengan barang yang sama kok berbeda. Iya. Nah, ini kan publik jadi bertanya-tanya. Iya. Berarti Ada yang berbohong kan? iya terbelah kan di sini. Terbelah dan pasti salah satu ada yang berbohong dong. Iya dong. Terbelahnya karena yang satu ini nggak mau ikut dengan cara-cara yang orang bilang cara-cara daluarsa dengan memakai kebohongan-kebohongan, menggiring opini. Ini yang satu nih maunya kebenaran sebenarnya. Jadi terbagi dua di dalam juga itu. Ada faksi kebenaran yang memang betul-betul mau mengungkap kebenaran. Just oke, kita terima kalau kita kalah, itu baru gentleman. Iya kan? Nah, ada memang faksi yang memang political will. Ya, ini kan kayak kopi ini. Ini kopi nih. Kopi yang sama. Yang satu bilang pahit, Yang satu lihat oke kopi. Oke kopi. dia bilang bukan. Yang satu bilang teh. Teh. Ya, itu. Padahal ini yang sama gitu. Iya. Nah kan memang jadi logiknya kan seperti itu kan. Iya, logiknya gitu. Pandangan Bang Ade gimana melihat hal ini gitu dari Ya, satu kubu yang sama itu? terjadi perpecahan, tidak kompak dikarenakan ada maksud-maksud tertentu. Orientasinya apa kita juga nggak tahu, Bang. Tapi yang terpenting adalah kebenaran itu akan mengikuti dirinya. Tidak mungkin mengikuti kejahatan. Terlepas kejahatan itu disuarakan terus, kebenaran ngikuti terus sampai di ujung, sampai finishnya juga tetap kebenaran itu akan terungkap. Ya, saya anggap bahwa ini terpecah, ada perbedaan karena ada masuk pengacara baru. PH, bukan, dia bilang penasihat hukum, nggak berani bilang pengacara, Bang, karena dia belum pengacara. Oke. Hati-hati. Penasehat. Ini ada petinggi-petinggi organisasi loh menyaksikan Anda, dia bisa ngecek Anda ya kan. Penasihat hukum boleh lah. Ini Siapa diizinkan. namanya? Nggak tahu, saya nggak mau nyebut loh ya. Nah, tapi nanti saya akan ketemu di. Nggak, saya dengar-dengar apa? Refli Harun. mungkin itu ya kan. Ada penasihat hukum. Gak Ya, apa-apa. Ya Bang membuat- Refli ya. Datang sini ya. Kita ngobrol-ngobrol Bang. ini yang memecah gayanya, Bang. Menganggap bahwa ini direcokin mungkin ya. Saya sih kurang. Oke, Itu urusan mereka. Oke. Nah, Abang ngelihat begini nih. Sebenarnya kan ya saya open aja lah. Ini artinya kan terobosan hukum yang Abang bilang tadi. Ya. Terobosan hukum dan masyarakat berterima kasih lah kepada rokok, di mana itu yang membuat Bang Ade salah satu akhirnya mencetuskan untuk membuka. Segera. biar cepet Bang. Ya, capek Bang. Aduh, luar biasa. Aku ketemu Bang Roy pada saat dia keluar habis kalau dia ke WC. Lu kok di sini? Aku nggak tahan, Bang. Ada Bang Roy kok, ada Bang Roy. Aku Nah, ketemu. dalam arti gini Bang. Pertanyaan saya gitu adalah, ini kan sudah diperlihatkan. Udah. Yang selama ini berbulan-bulan ya kita baca di mana-mana, kita nonton di mana-mana selalu menyatakan buka dong ya kalau berani gitu kan. Nah, setelah ini dibuka, setelah dilihat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, oleh timnya Pak Egy dan ya semuanya lah ya. Walaupun ada perpecahan lah di sana. Kan ini sudah dibuka. Terus what next? Berarti kan harusnya berhenti dong. Iya. Case close katanya kan? Case close kan? Tapi enggak kan? Nah, Tapi alhamdulillah enggak. Kenapa? Dia nggak mau case close kan? Justru itu harapan kita. Bahwa setelah dibuka, disitulah timbul kebohongan perbuatan yang berulang, abangku. Pidana berulang adalah suatu tindakan yang tidak benarkan aturan perundang-undangan, tetapi tetap diorkestrasi, dilakukan terus-menerus. Sehingga mens rea pasti terpenuhi. Karena mereka mengatakan mana mens rea-nya. Karena kita nggak pernah membenci Jokowi. Kan gitu paparannya tuh. Mens rea terpenuhi dong.
Karena dia lakukan berulang-ulang. Bahwa kemudian itu tidak dipercaya, silakan nanti di pengadilan lah kalau gitu kan. Iya, iya, iya. Ini jalan satu-satunya. Take or leave it, selesai kan. Karena ini pidana berulang dan sudah dilihat ijazahnya dan sudah diikuti semuanya, syarat objektif yang mereka minta sudah diberikan. Saya minta Polda Metro Jaya menerapkan syarat subjektif. Tahan. Kita bicara bodoh-bodohan lah ya. Terus apa Orang kalau menyatakan itu palsu, artinya menurut abang gimana nih? Kalau sampai seseorang, secara hukum saya mau nanya nih ya, kalau menyatakan sesuatu itu palsu, berarti dia bisa membuktikan ada yang asli. asli? Nah pertanyaannya apa yang terjadi? That's his point. That's his point. Mana you punya? Mana ijazah Jokowi yang asli? Versi Lu. itu akan jadi pertanyaan di Enggak ada pengadilan. ijazahnya katanya. Lu nggak ada palsunya kok, pasti ada aslinya. Iya, gini. Kan gini, Oke, gini. sesuatu yang This berbeda, is benar, point. benar. This is Palsu, point. palsu. Kalau palsu berarti ada yang asli. Iya. Kalau tidak ada, ya Berarti jangan nggak ada ijazahnya. Jadi bukan palsu dong. Iya. Nggak ada ijazahnya. Nggak ada ijazahnya. Iya. Tapi- That's his point. Oke. Oke. Palsu. Ada palsunya kan? Berarti ada aslinya. Kan udah lihat palsunya kan? Katakanlah itu palsu. Berarti mana aslinya? Aslinya mana? Lu pegang nggak? Kalau kemarin nggak ada. Lo bisa. Iya, nggak ada ijazahnya. Bukan palsu, Bukan palsu. atau asli. Ah itu kena nggak tuh bang? Secara Nah hukum? itulah that's his point maksud saya. Di pengadilan nanti. Oke. Serak masuk barang itu. Masuk barang itu. Iya kan? Nah itu. Oke. Jadi pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Closing statement. Saya ingin agar supaya Bang Ade memberikan closing statement sekaligus kalau ada laporan pandangan mata yang tertinggal, monggo disampaikan kepada pemirsa, penonton OTT agar supaya clear dan behind the scene-nya itu akhirnya orang tahu gitu apa yang terjadi. Monggo. Jadi yang pertama bahwa memang persoalan ini ya, sudah sampai tahap diperlihatkan dan ini silent, terdiam semuanya. Yang menjadi ingatan highlight saya adalah pada saat itu memang suasananya berbeda. Sangat-sangat berbeda. Kayak diterpa angin kenceng, habis itu anginnya hilang, diem, hening. Hening. Hening banget, karena pada saat itu kenceng banget angin itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kita, Bapak Insinyur Joko Widodo dan kami semua pelapor memberikan satu penutup yang saya anggap begini. Kita tidak mungkin bisa memperlihatkan indahnya pelangi kepada orang yang buta, Bang Teddy. Dan kita juga tidak pernah bisa mendengarkan suara burung yang merdu, bahkan alunan musik yang indah kepada orang-orang tuli. It's true. Ini kebenarannya gitu. Apapun itu, ini nyatanya yang terjadi. Nothing tulus kita. Ya, kita lanjutkan di pengadilan. Nah, Oke, Bang makasih Ade. Bang Teddy. Makasih. Thank you, Bang Teddy. Jadi kan cukup. Terima kasih.